Aduh, Agung, sabar dulu dong. Ibu kan masih masak sarapan. Sebentar ya sayang, ibu masak dulu. Setelah itu, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Siska usianya sudah matang di angka 40. Label janda baginya hanyalah status hukum, bukan gambaran utuh kehidupannya. Suami sudah lama kabur, mungkin saja lupa jalan pulang. Peristiwa itu tidak menghancurkannya, malah membuat Siska fokus membangun kekayaan. Warisannya sekarang adalah sebuah showroom mobil mewah, tempat ia menjadi penguasa tunggal. Siska punya strategi bisnis yang lugas dan efektif. Pegawai showroomnya semua perempuan, cantik-cantik dan berpenampilan menarik. Tujuannya cuma satu, menarik perhatian pelanggan pria mapan yang ingin merasa dimanjakan secara visual saat berbisnis. Strategi ini berhasil, penjualan mobil stabil. Tapi bagi Siska, lingkungan kerjanya terasa monoton dan terlalu pink. Ia butuh penyeimbang, seorang pria. Bukan untuk urusan hati, tapi untuk urusan lapangan dan logistik yang kadang membutuhkan tenaga ekstra dan cara berpikir yang berbeda. Suatu hari, lamaran Agung masuk ke mejanya. Siska membaca sekilas kualifikasi dan langsung memanggilnya wawancara. Begitu Agung masuk, Siska mengakui dalam hati, pria ini berbeda. Agung tampan, penampilannya bersih dan auranya menunjukkan keseriusan. Ia tidak terlihat seperti pria yang datang untuk main-main atau menggoda para salesnya. "Saya terima lamaran Anda, Agung," kata Siska tanpa basa-basi. Ia langsung ke inti. "Di sini semua perempuan. Anda akan menjadi satu-satunya laki-laki. Anda harus profesional. Fokus Anda di logistik, administrasi, dan mengurus mobil baru yang masuk. Jauhi urusan sales dan gosip." Agung mengangguk. "Siap, Bu Siska. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk cari perhatian." Jawaban itu memuaskan Siska. Ia menyukai kejujuran dan ketegasan Agung. Agung pun langsung diterima. Kehadirannya di showroom membuat suasana sedikit lebih hidup. Para sales wanita yang awalnya penasaran, akhirnya kembali fokus pada pekerjaan mereka karena Agung benar-benar menjaga jarak profesional. Ia cekatan, tanggap, dan tidak banyak bertanya yang sangat disukai Siska. Hubungan kerja Siska dengan Agung berkembang berdasarkan efektivitas dan solusi. Suatu pagi, Siska memanggil Agung ke ruangannya. Ada masalah kecil dengan pengiriman mobil premium yang seharusnya sudah sampai. "Agung, mobil yang di pelabuhan itu bermasalah dengan dokumen bea cukai. Saya sudah hubungi banyak orang tapi ribet sekali. Bisa tolong urus? Saya mau hari ini selesai," pinta Siska. Suaranya tenang tapi mengandung tuntutan. Agung tidak mengeluh. Ia hanya menarik nafas sebentar. "Siap, Bu. Berikan saya detailnya. Saya akan ke sana sekarang." Melihat Agung yang langsung beraksi, Siska merasa ada kenyamanan baru yang ia dapatkan. Tidak seperti orang-orang lain yang selalu mengeluh dulu sebelum bertindak. Siska seringkali sengaja mencari alasan kecil untuk meminta bantuan Agung. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kurir atau pegawai lain. Misalnya, meminta Agung mengantarnya ke bengkel resmi untuk mengecek mobil pribadinya. "Agung, tolong antar saya ke bengkel. Saya tidak enak membawa mobil ini terlalu lama," pintanya suatu sore, padahal mobil itu baik-baik saja. Dalam mobil keheningan sering tercipta. Agung fokus menyetir, Siska fokus menatap jalanan. Tapi pikirannya lebih fokus pada pemuda di sampingnya. "Kenapa aku jadi sering begini? Aku cuma butuh pegawai, bukan teman kencan. Tapi di sampingnya aku merasa aman," batin Siska. Perasaan aman itu adalah barang langka baginya setelah ditinggal pergi suaminya. Ia mulai menikmati kehadiran Agung di luar batas pekerjaan. Siska mencoba memecah keheningan di mobil. "Agung, kamu belum menikah?" Agung menjawab tanpa menoleh. "Belum, Bu Siska. Baru lulus 2 tahun, masih fokus kerja. Orang tua sudah mulai cerewet sih." "Cerewet bagaimana?"
Tanya Siska ingin tahu lebih dalam. Ya, seperti orang tua pada umumnya. Mereka ingin saya cepat-cepat bawa pacar. Katanya mau lihat saya menikah sebelum mereka tua sekali. Tapi ya, mau bagaimana? Belum ada yang cocok. Siska tersenyum tipis. Ia mengagumi betapa tulus dan apa adanya jawaban Agung. Ia melihat Agung bukan hanya sebagai pegawai yang kompeten, tetapi sebagai seorang pria muda yang memiliki masalah dan impiannya sendiri. Kedekatan yang awalnya berbasis pekerjaan, kini mulai bergeser. Siska mulai merasakan getaran yang sudah lama hilang. Ketertarikan seorang wanita pada seorang pria. Ia tahu perasaan ini harus segera ia kelola. Tapi ia juga tidak ingin menghentikan kenyamanan yang Agung berikan padanya. Ia membiarkan interaksi non-profesional itu terjadi, sedikit demi sedikit. Dan ini baru permulaan. Agung, pria muda yang fokus itu, tanpa sadar sudah berhasil menembus dinding pertahanan emosional Ibu Siska. Agung terus menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Di mata Ibu Siska, Agung bukan lagi sekadar pegawai, melainkan sebuah roda penggerak yang membuat bisnisnya berjalan mulus tanpa hambatan. Perasaan tertarik yang mulai tumbuh di hati Siska, kini mulai bertransformasi menjadi semacam kebutuhan emosional yang terselubung. Siska mulai mencari alasan yang lebih besar dari sekadar urusan mobil untuk berinteraksi dengannya. Namun, Agung tetap fokus dan menjaga batas profesional. Ia melihat Siska sebagai atasan yang kuat dan berkarisma. Agung menghargai Siska, tapi ia tidak pernah berani menafsirkan perhatian Siska sebagai sesuatu yang lebih dari apresiasi kerja. Ia hanya merasa senang memiliki pekerjaan yang stabil dan bos yang mempercayainya. Sore itu, hari sudah gelap dan jam kerja telah usai. Siska memutuskan pulang lebih awal. Ia berjalan kaki menuju tempat parkir mobilnya yang agak jauh dari pintu kantor. Sambil berjalan, Siska sibuk membalas pesan di ponsel. Tiba-tiba, ia merasakan langkah kaki seseorang mengikutinya dari belakang. Siska berusaha mengabaikannya, namun langkah kaki itu semakin dekat dan cepat. Tiba-tiba, seorang pria asing yang berpenampilan kurang meyakinkan sudah berdiri di sampingnya, menghalangi langkah Siska. "Sendirian saja, Bu, malam-malam begini?" "Jangan sok jual mahal," kata pria itu dengan nada mengganggu sambil mencoba meraih lengan Siska. Siska terkejut dan merasakan adrenalin memumpah tubuhnya. Rasa takut langsung melanda. Ia berusaha menghindar dan bersuara keras. "Jangan sentuh saya, pergi!" Pria itu malah tertawa sinis dan semakin mendekat, berniat menggoda Siska lebih jauh, bahkan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Siska merasa dalam bahaya nyata. Ia melihat sekeliling, jalanan sepi. Ia menyesali keputusannya berjalan sendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan sebuah motor berhenti mendadak. Itu adalah Agung. Agung baru saja selesai mengantar laporan ke rumah klien dan kebetulan melewati area itu. Ia langsung mengenali sosok Ibu Siska yang sedang terdesak. Agung tidak berpikir panjang. Agung segera membuang helmnya dan berlari menghampiri Siska. "Hei, jauhi dia!" seru Agung dengan suara lantang dan penuh peringatan. Pria yang menggoda Siska itu terkejut melihat Agung yang tampil dengan postur tegap. Melihat Agung yang siap melawan, pria itu sempat mencoba bersikap sok berani. Namun setelah melihat tatapan mata Agung yang serius dan siap berkelahi, pria itu menjadi gentar. Ia bergumam marah, lalu berbalik dan kabur melarikan diri ke dalam kegelapan. Siska berdiri kaku. Napasnya tersengal-sengal, mencoba menenangkan diri dari rasa takut yang mencekam. "Bu Siska, Anda tidak apa-apa?" tanya Agung cemas, memastikan keadaan bosnya. Siska memegang dadanya. "Agung, terima kasih. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak ada kamu..." Suaranya tercekat. Ia benar-benar merasa diselamatkan. Agung memberikan jarak yang sopan sambil mengangguk. "Saya tidak sengaja lewat. Syukurlah ibu tidak terluka." Saat itu juga ponsel Agung berdering nyaring. Agung melihat nama penelpon itu, Ayah. Ia merasa tidak enak mengangkatnya di hadapan Siska. Tetapi melihat ekspresi ayahnya di layar, Agung tahu ini penting.
Maaf Bu Siska, sebentar. Agung menekan tombol jawab. Halo ya, ada apa? Suara dari seberang telepon terdengar lantang, bahkan sedikit terdengar oleh Siska yang berdiri tidak jauh. Agung itu kerja terus. Kapan kamu mau tepati janji? Minggu depan, kamu harus bawa pacarmu ke rumah. Ayah dan ibu sudah buat janji dengan kerabat untuk acara keluarga. Kami mau kenalkan dia. Kami sudah tidak sabar melihat kamu menikah. Agung menghela napas panjang. Ya, saya sedang sibuk sekali. Saya belum punya pacar yang serius ya. Tidak ada alasan. Pokoknya harus ada. Kalau tidak, jangan harap ayah kasih restu kamu kerja terus tanpa ada tujuan hidup yang jelas. Suara ayahnya memutus sambungan. Agung menyimpan ponselnya. Raut wajahnya terlihat frustasi dan tertekan. Siska yang mendengar sebagian besar percakapan itu mendekat. Orang tuamu mendesak untuk menikah? Tanyanya pelan. Agung mengangguk, sorot matanya menunjukkan beban. Begitulah Bu Siska. Mereka terlalu khawatir dengan usia saya dan ingin saya cepat menikah. Tapi saya belum siap dan belum ada calon. Siska menatap Agung lekat-lekat. Ia teringat rasa takutnya beberapa menit yang lalu dan bagaimana Agung menyelamatkannya tanpa pamrih. Ia memikirkan bagaimana ia bisa membalas kebaikan dan rasa aman yang Agung berikan padanya. Sebuah ide melintas di benak Siska. Sebuah ide yang berani, tapi terasa pas. Agung, tanda Siska, nadanya berubah menjadi sangat serius. Saya punya ide. Anggap saja ini balasan dari saya atas apa yang kamu lakukan tadi. Kamu sudah melindungi saya. Agung menoleh penasaran. Saya tahu, kamu tertekan dengan orang tuamu. Bagaimana kalau saya pura-pura menjadi pacar kamu? Hanya untuk pertemuan keluarga itu, sampai orang tuamu lega. Usul Siska mencoba meyakinkan diri sendiri dan Agung bahwa ini hanyalah sebuah kesepakatan bisnis emosional. Agung terpecah keras. Ini adalah sebuah penawaran yang gila. Bosnya, seorang janda kaya yang mempesona menawarkan diri untuk menjadi kekasih palsunya. Perbedaan usia dan status mereka sangat mencolok. Ini gila, tapi ini satu-satunya jalan keluar, dan ini Bu Siska. Setidaknya orang tuaku pasti akan percaya. Pikir Agung. Setelah beberapa saat merenung, Agung menatap Siska. Ada senyum tipis di wajahnya, bercampur lega dan sedikit canggung. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu Siska. Ini ide yang sangat aneh. Tapi, saya setuju. Terima kasih banyak. Saya berjanji, saya akan memperlakukan Anda sebagai pacar yang baik di hadapan orang tua saya. Agung menerima uluran tangan bantuan Siska tanpa menyadari bahwa kesepakatan ini akan membawa mereka jauh lebih dalam daripada sekedar peran pura-pura. Siska tersenyum, lega melihat Agung setuju. Baik, sudah disepakati. Sekarang, antar saya pulang. Karena pacar saya yang baru saja menyelamatkan saya ini harus memastikan saya aman sampai di rumah. Kesepakatan telah dibuat, dan waktu persiapan sangat singkat. Baik Agung maupun Siska tahu bahwa akting yang mereka lakukan harus sempurna. Meyakinkan orang tua Agung bahwa hubungan beda usia dan status ini benar-benar serius. Ini bukan hanya masalah Agung agar orang tuanya lega, tapi juga masalah reputasi Siska. Ia harus terlihat tulus dalam peran barunya ini. Satu malam yang telah ditentukan tiba. Agung menjemput Siska di rumahnya. Siska tampil sangat anggun dan sopan, berusaha mengurangi kesan mewah dan fokus pada kesan kehangatan calon menantu. Bagaimana penampilan saya, Agung? Cukup meyakinkan sebagai calon menantu idaman? Tanya Siska saat Agung membukakan pintu mobil untuknya. Ada nada sedikit menggoda dalam pertanyaannya yang langsung direspons Agung dengan senyum sopan. Sangat meyakinkan, Bu Siska. Tapi ingat, kita harus terlihat sangat mesra. Jangan terlalu kaku. Bisik Agung mencoba sedikit bercanda untuk mengurangi ketegangan mereka berdua. Tentu saja, saya ini pemain drama yang handal, Agung. Mari kita mainkan peran kita. Balas Siska menarik nafas mantap sebelum mobil melaju menuju rumah orang tua Agung. Setibanya di rumah Agung,
Orang tuanya menyambut dengan wajah penuh antusias. Mereka sudah lama menantikan momen ini. Agung memperkenalkan Siska dengan percaya diri sebagai kekasihnya. Dan Siska langsung mengambil peran. Ia bersikap ramah, hangat, dan menunjukkan perhatian yang tulus kepada kedua orang tua Agung. Saat makan malam, Ibu Agung terlihat sangat kagum dengan Siska. "Siska, kamu ini cantik sekali. Kami sudah lihat foto kamu, tapi aslinya lebih anggun. Kami senang Agung akhirnya bertemu orang yang dewasa seperti kamu." Ayah Agung menambahkan, "Tadi Agung bilang kamu pengusaha ya? Kami sempat kaget mendengar perbedaan usia kalian. Tapi melihat kamu begini, kami yakin kamu bisa membimbing Agung. Umur itu hanya angka. Yang penting, kecocokan." Siska tersenyum manis. "Terima kasih Pak, Bu. Saya menyayangi Agung karena ketulusannya dan kerja kerasnya. Umur memang bukan masalah bagi kami. Kami saling melengkapi." Ia sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar mendalam, meyakinkan bahwa hubungan ini sudah melewati batas pandangan umum. Agung melihat Siska berakting dengan sangat natural. Siska bahkan sesekali menyentuh lengan Agung, menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, persis seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Agung pun merespon, menggenggam tangan Siska sejenak di bawah meja saat ayahnya menyarankan sesuatu yang krusial. "Kami sudah tua, Nak. Kalian sudah sangat serasi. Kenapa tidak segera diresmikan saja? Kami ingin segera menimang cucu," usul ayah Agung, tatapannya penuh harap. Baik Siska maupun Agung terlihat terkejut. Namun dengan cepat Siska mengendalikan diri. "Kami akan mempertimbangkannya, Pak. Kami sedang merencanakan itu. Doakan saja lancar." Pertemuan malam itu berjalan sukses besar. Orang tua Agung benar-benar percaya bahwa Siska adalah calon menantu terbaik. Mereka tampak sangat bahagia dan tidak lagi mendesak Agung, malah kini sibuk memuji Siska. Misi Agung telah tercapai berkat akting sempurna Siska. Setelah berpamitan dengan orang tua Agung, mereka pergi ke sebuah kafe yang tenang untuk ngobrol. Malam itu terasa berbeda. Mereka tidak lagi berbicara tentang pekerjaan atau akting. Mereka duduk berdua, menikmati keheningan yang nyaman. "Agung, kamu lihat kan wajah orang tua kamu? Mereka sangat bahagia," kata Siska suaranya pelan. "Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Bu Siska. Akting Anda benar-benar luar biasa. Mereka sangat percaya. Anda sudah menyelamatkan saya dari ceramah panjang soal nikah." Siska tertawa kecil, tawa yang kulus tanpa beban sebagai bos. "Sama-sama. Saya juga senang melihat mereka bahagia. Rasanya menyenangkan bisa membuat orang lain bahagia. Sudah lama saya tidak merasakan kehangatan keluarga seperti tadi. Setelah suami saya pergi, rumah terasa sepi." Agung menatap Siska. Ia tidak pernah tahu bahwa bosnya yang kuat itu ternyata memiliki sisi kesepian yang dalam. "Saya mengerti. Saya sendiri sering tertekan karena harus selalu memenuhi ekspektasi orang tua. Saya ingin fokus pada karir, tapi mereka selalu menuntut hal lain. Malam ini, saya bisa bernapas lega." Mereka terus mengobrol. Siska menceritakan tentang kesendiriannya mengurus bisnis besar dan rumah yang sepi. Agung menceritakan tentang tekanan untuk segera mapan dan menikah, sementara ia merasa masih harus banyak belajar. Mereka menemukan sebuah jembatan emosional, yaitu kesepian dan tekanan hidup. Saat Agung mengantar Siska pulang, Siska menatapnya di depan pintu rumahnya. "Terima kasih Agung, bukan hanya karena drama malam ini, tapi karena mau mendengarkan. Bicara denganmu terasa sangat nyaman," ucap Siska sangat tulus. Agung merasakan hatinya tergerak. Rasa canggung yang selalu ada kini mulai berganti dengan rasa simpati dan kedekatan emosional. "Sama-sama Bu Siska, Anda juga. Saya senang bisa bicara jujur tanpa merasa dihakimi." Mereka berpisah malam itu, namun ada sesuatu yang tertinggal di udara. Kesepakatan pura-pura telah berhasil, tetapi kenyamanan dan keterikatan emosional yang nyata kini mulai menggantikan peran palsu tersebut. Siska tahu, ia semakin menyukai waktu yang ia habiskan bersama Agung, dan ia ingin waktu itu terus berlanjut. Setelah drama sukses di rumah orang tua Agung, ada pergeseran signifikan dalam hubungan Siska dan Agung. Batasan profesional yang semula tegas, kini terasa buram. Siska sudah menemukan kenyamanan baru pada diri Agung.
Sebuah rasa aman yang tidak ia temukan pada pria lain selama bertahun-tahun ia menjanda. Ia sangat menyukai perasaan itu dan ingin mempertahankannya. Kenyamanan itu harus dibayar mahal, yaitu dengan mencari-cari alasan. Siska mulai menjadi lebih kreatif dalam mencari bantuan kecil yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Alasannya selalu logistik atau administrasi, tetapi eksekusinya selalu membutuhkan waktu lama dan melibatkan interaksi pribadi yang intens. Misalnya, suatu pagi, Siska memanggil Agung ke ruangannya. "Agung, saya butuh bantuan, ada dokumen penting yang tertinggal di rumah saya. Saya butuh kamu ambil sekarang juga. Dokumen itu untuk tender hari ini." Padahal, dokumen itu hanyalah laporan penjualan biasa. Siska hanya ingin Agung datang ke rumahnya, sekedar melihat-lihat ruang pribadinya, dan menghabiskan waktu berdua di lingkungan yang lebih santai. Setelah Agung kembali dari rumahnya, Siska mengajaknya duduk untuk membahas laporan itu, sambil menyuguhkan kopi buatan khusus. Diskusi yang seharusnya 10 menit menjadi hampir 1 jam. Agung menyadari bahwa permintaan Siska semakin tidak masuk akal dari segi urgensi pekerjaan. Ia mulai merasa sedikit canggung. Ia menghargai Siska sebagai atasan dan merasa berhutang budi atas bantuan sandiwara itu. Tetapi ia tidak ingin mengambil keuntungan dari kebaikan Siska. Ia terus berusaha menjaga sikap sopan dan profesional. "Kenapa Bu Siska sering sekali begini? Aku tahu ini aneh, tapi aku juga tidak bisa menolak. Dia bosku dan dia baik sekali padaku," batin Agung. Ia memilih untuk menanggapi semua permintaan Siska dengan patuh sambil menyembunyikan kebingungannya. Di showroom mobil, mata para pegawai wanita mulai bekerja. Mereka yang sedari awal sudah menaruh perhatian pada Agung, kini melihat pola yang mencurigakan. Mereka sering melihat Agung dipanggil ke ruangan Siska, hanya untuk keluar lagi dengan wajah yang terlihat lebih santai. Atau bahkan melihat Siska dan Agung menghabiskan waktu istirahat bersama di sudut kantor yang jarang terjangkau pegawai lain. Suatu siang, saat makan siang bersama di area staf, salah satu sales senior, Rina, mulai angkat bicara. "Kalian perhatikan tidak? Bu Siska dan Agung itu akhir-akhir ini aneh sekali," ujar Rina sambil melirik ke arah ruangan Siska. "Iya Rina, mereka selalu berdua. Tadi pagi Agung terlihat mengantar Bu Siska turun dari mobil pribadinya. Padahal Bu Siska punya sopir, kenapa harus Agung?" timpal Maya sales yang lain. "Jangan-jangan sandiwara yang mereka lakukan di depan kita tentang urusan pekerjaan itu cuma kedok. Bukankah Agung yang menyelamatkan Bu Siska waktu itu? Mungkin dari rasa terima kasih, jadi timbul rasa cinta," kata Lela yang selalu cepat mengambil kesimpulan. Bisikan-bisikan itu menyebar. Dari gosip menjadi kecurigaan, dan dari kecurigaan menjadi anggapan yang hampir pasti. Para pegawai mulai merasa ada sesuatu yang tersembunyi antara bos mereka yang mempesona itu dengan satu-satunya pegawai pria di sana. Sementara itu, Siska tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Ia hanya fokus pada perasaannya sendiri. Ia menemukan kebahagiaan saat Agung menemaninya. Kebiasaan baru pun terbentuk. Agung mulai mengantar dan menjemput Siska. Bukan lagi dengan alasan bisnis. "Agung, kamu jemput saya ya sore ini. Sopir saya sedang izin," pinta Siska via telepon. Padahal sopirnya sedang menunggu di rumah. Agung yang merasa sungkan menolak, selalu menyanggupi. Setelah mengantar Siska pulang, Siska pasti mengajaknya mampir sekedar untuk ngobrol ringan di teras rumah. Mereka akan duduk berdua di kursi taman, membahas hal-hal sepele, tertawa, atau hanya menikmati keheningan senja. Agung memang merasa canggung dengan situasi ini. Ia merasa ia melanggar etika kerja dan memanfaatkan kebaikan Siska. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia juga mulai menikmati kedekatan itu. Siska adalah wanita yang cerdas dan menarik. Obrolan mereka selalu bermutu, dan ia merasa didengarkan. "Kenapa aku tidak bisa berhenti datang saat dia memanggil? Dulu aku bisa menolak semua permintaan yang tidak penting. Sekarang aku selalu mencari cara agar bisa menemaninya lebih lama," refleksi Agung. Rasa canggungnya perlahan mulai bergeser menjadi sebuah keakraban yang hangat. Kedekatan mereka tidak lagi bisa ditutupi. Di mata para pegawai, hubungan bos pegawai itu sudah bermetamorfosis menjadi pasangan yang sedang menjalin asmara. Siska menikmati peran baru ini, meski tanpa label resmi. Ia tahu ia sedang jatuh hati pada Agung, dan ia tidak mau menyembunyikannya lagi, setidaknya dari Agung sendiri.
Ia telah melewati fase mencari-cari alasan dan kini ia hanya menikmati waktu yang ia dapatkan. Bisikan dan kecurigaan di showroom semakin santer. Siska tahu hal itu. Ia tidak bodoh. Ia tahu para pegawainya, yang semuanya wanita, mengamati setiap gerak-geriknya, terutama yang berkaitan dengan Agung. Ia tidak ingin profesionalitas kerja terganggu oleh gosip yang berlebihan. Lebih dari itu, Siska tidak mau keintiman barunya dengan Agung menjadi tontonan publik kantor. Keputusan pun diambil Siska. Ia akan jarang datang ke showroom. Ia mendelegasikan sebagian besar pekerjaan operasional harian kepada manajer yang ia percayai, sementara ia memilih bekerja dari rumah. Ini bukan masalah, karena sebagai pemilik, ia bebas mengatur jadwalnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan. Kehadiran Agung. Siska mulai memanggil Agung untuk datang ke rumahnya. Hampir setiap hari. Alasannya beragam. Mengambil tanda tangan dokumen penting, membahas strategi bulanan, atau sekadar meminta Agung mengecek sistem keamanan di rumahnya. Agung yang kini sudah terlalu terbiasa dengan permintaan non-profesional Siska, selalu datang. Rumah Siska adalah panggung baru bagi hubungan mereka. Di sini, tidak ada lagi tatapan curiga dari para sales yang cantik-cantik. Batasan antara atasan dan bawahan, yang sudah tipis di kantor, kini nyaris tidak terlihat. Suasana rumah yang hangat dan personal mendorong mereka menuju tingkat yang lebih dalam. Siska secara sadar mulai memanfaatkan suasana rumahnya untuk mendekatkan diri. Ia menciptakan momen-momen yang terasa seperti pasangan sungguhan. Suatu pagi, Siska memanggil Agung untuk datang ke rumah. Agung, hari ini saya mau masak masakan favorit saya. Tapi saya butuh sous chef yang cekatan. Kamu kan pernah bilang suka masak juga. Ayo bantu saya. Agung awalnya canggung harus berada di dapur mewah Siska. Namun Siska dengan santai membaginya tugas dan mereka mulai bekerja sama bahu-membahu. Ada momen-momen kecil yang tak terhindarkan. Tangan mereka bersentuhan saat mengambil bumbu, tawa kecil Siska saat Agung melakukan kesalahan lucu, dan tatapan mata yang bertemu saat mereka saling mencicipi masakan. Sentuhan-sentuhan fisik ini mulai mengikis sisa-sisa profesionalitas yang masih dipegang Agung. Kedekatan antara Siska dan Agung telah mencapai titik di mana batas-batas mereka tidak lagi terasa. Mereka sudah melewati fase akting pura-pura, melewati fase godaan halus, dan kini berada dalam fase emosional yang mendalam. Mereka berdua tahu, cepat atau lambat, harus ada pengakuan atau keputusan yang menentukan arah hubungan ini. Suatu malam, Siska merasa perlu merayakan sesuatu. Entah itu keberhasilan bisnis atau hanya keberhasilan perasaannya sendiri. Ia mengajak Agung pergi keluar ke pusat kota. Tujuannya adalah sebuah ruangan karaoke pribadi yang mewah. Agung, kamu harus santai sedikit. Malam ini bukan urusan pekerjaan. Ini urusan bersenang-senang. Anggap saja kita sedang kentan sungguhan, kata Siska saat mereka tiba di ruang karaoke. Agung tersenyum. Ia kini sudah terbiasa dengan status pendamping Siska. Ia tidak lagi canggung. Malam itu mereka bernyanyi, tertawa, dan berbagi minuman ringan. Siska terlihat sangat lepas dan bahagia. Ia sesekali mendekat, menyanyikan lirik lagu cinta langsung ke telinga Agung. Suasana menjadi romantis dan hangat, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan. Ketika waktu menunjukkan larut malam dan lagu terakhir selesai dinyanyikan, mereka keluar dari ruang karaoke. Udara malam terasa dingin, tetapi suasana hati mereka hangat. Di dalam mobil, saat Agung mulai melajukan kendaraan menuju rumahnya sendiri, Siska tiba-tiba bersuara. Agung, hari sudah sangat larut. Saya tidak mau kamu menyetir dalam keadaan lelah. Saya tidak mau kamu kenapa-kenapa, kata Siska, nadanya lembut dan penuh perhatian. Saya tidak apa-apa, Bu Siska. Saya sudah biasa lembur. Tidak. Malam ini saya minta kamu tidak pulang, potong Siska tegas. Menginap saja di rumah saya. Ada kamar tamu yang kosong. Besok pagi baru kamu pulang setelah sarapan. Saya tidak mau ada resiko apapun terjadi pada teman dekat saya ini.
Agung terdiam. Ia tahu, permintaan ini sangat beresiko. Menginap di rumah Siska akan menghapus sisa-sisa profesionalitas yang ia pegang. Ini adalah langkah maju yang terlalu besar. Kalau aku menginap, ini bukan lagi soal kerja atau pura-pura. Ini soal perasaan. Tapi aku tidak bisa bohong. Aku juga tidak ingin jauh darinya malam ini. Refleksi Agung, Siska menangkap keraguan di mata Agung. Ia tidak mendesak, ia hanya menatap Agung dengan tulus. Agung, percayalah, saya hanya ingin kamu aman. Dan sejujurnya, saya tidak suka pulang ke rumah yang sepi setelah malam yang menyenangkan seperti ini. Saya butuh ditemani. Permintaan untuk ditemani itu meluluhkan keraguan Agung. Ia mengelah nafas, kemudian mengangguk perlahan. Baik, Bu Siska, saya akan menginap. Mereka tiba di rumah Siska. Agung menempati kamar tamu, tetapi sebelum tidur, mereka sempat ngobrol sebentar di ruang keluarga. Obrolan itu tidak lagi membahas pekerjaan, melainkan membahas masa depan, mimpi, dan ketakutan. Mereka berbagi kehangatan di tengah keheningan malam. Pagi harinya, Agung terbangun dan segera bergabung dengan Siska di meja makan. Siska sudah menyiapkan sarapan mewah. Pagi itu terasa damai, seperti rutinitas sebuah rumah tangga yang sudah lama terjalin. Saat mereka menikmati sarapan, Siska menatap Agung lekat-lekat. Momennya terasa pas, suasana tenang, tanpa gangguan, dan setelah satu malam yang terasa begitu intim. Siska memutuskan, inilah saatnya untuk bicara jujur. Agung, sejak kita setuju untuk pura-pura di depan orang tua kamu, ada hal yang berubah. Saya sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Saya mencari kamu bukan lagi karena dokumen atau mobil. Saya mencari kamu karena saya menemukan kenyamanan, rasa aman, dan bahagia saat bersamamu. Saya menyukaimu. Agung terkejut, namun ia tidak bisa menyangkal perasaannya sendiri. Ia sudah tahu Siska akan mengatakan ini, tetapi mendengarnya secara langsung tetap membuat jantungnya berdebar. Bu Siska, saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga tidak bisa bohong. Saya sudah melewati rasa canggung itu, dan kini saya merasa nyaman dengan Anda. Siska tersenyum, lega. Lalu ia melanjutkan dengan nada yang lebih berani. Bagus, kalau begitu, mari kita hentikan sandiwara. Kita ubah status ini menjadi sungguhan. Agung, maukah kamu menikah dengan saya? Agung hampir menjatuhkan garpunya. Lamaran itu datang tiba-tiba, dari seorang wanita yang lebih tua, bosnya sendiri, dan memiliki status sosial jauh di atasnya. Ia merasakan dilema dan ketidaknyamanan yang besar. Bu Siska, saya juga mencintai Anda, tapi perbedaan umur kita, status, dan semua ini, saya tidak enak dengan Anda. Saya hanya pegawai Anda. Ucap Agung mencoba menyalurkan semua keraguannya. Siska meraih tangan Agung di atas meja. Tatapannya lembut namun meyakinkan. Dengarkan saya, Agung. Hati tidak mengenal status dan umur. Saya tidak butuh harta kamu. Saya butuh kamu. Saya butuh pendamping. Saya butuh rasa aman. Dan hanya kamu yang bisa memberikannya. Status tidak penting. Saya yang akan meyakinkan semua orang. Yang penting kamu mau. Kamu siap menerima saya apa adanya. Agung menatap mata Siska. Di sana ia melihat ketulusan yang luar biasa. Semua keraguannya runtuh. Ia merasa dicintai dan diterima. Akhirnya, Agung tersenyum, senyum yang lepas dari beban. Ya, Bu Siska, saya mau. Saya siap menerima Anda dan saya siap menikah dengan Anda. Jawab Agung mantap, memegang tangan Siska erat-erat. Malam karaoke dan pagi sarapan itu telah membawa mereka ke sebuah keputusan besar yang menentukan segalanya. Setelah keputusan besar diambil di meja sarapan, Agung dan Siska tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka sepakat untuk segera meresmikan hubungan ini. Langkah pertama adalah memberitahu orang tua Agung karena mereka adalah alasan utama sandiwara ini dimulai. Agung mengatur pertemuan dengan kedua orang tuanya. Siska menemaninya. Kali ini, Siska tidak berakting. Ia datang sebagai dirinya yang sesungguhnya. Seorang wanita yang matang, mapan, dan tulus mencintai putra mereka.
Ayah, Ibu, kami datang untuk memberitahu kabar gembira. Saya dan Bu Siska, kami sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat, ujar Agung membuka pembicaraan dengan gugup. Orang tua Agung terlihat sangat bahagia. Syukurlah nak, kami sudah duga kalian pasti serius, sambut Ibu Agung penuh haru. Namun, kebahagiaan itu sedikit terusik ketika Agung melanjutkan. Ada satu hal lagi yang harus saya beritahu ya, Bu. Bu Siska sebenarnya dia adalah bos saya di showroom mobil tempat saya bekerja, kata Agung menahan nafas. Keheningan melanda ruang tamu. Ayah dan Ibu Agung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pacar Agung yang mereka kagumi adalah pemilik dari bisnis besar tempat putra mereka bekerja sebagai pegawai. Ada ekspresi sedikit canggung dan bingung di wajah mereka. Pikiran tentang perbedaan status sosial itu tiba-tiba terasa sangat nyata. Bos kamu? Jadi kamu menikah dengan atasan kamu sendiri, nak? Tanya ayah Agung. Suaranya terdengar hati-hati. Siska langsung mengambil alih pembicaraan. Ia tahu ini adalah momen krusial untuk menenangkan hati calon mertuanya. Ia berbicara dengan kelembutan, bukan sebagai bos, melainkan sebagai calon menantu. Bapak, Ibu, saya mohon maaf kami tidak jujur di awal. Saya hanya ingin memastikan Bapak dan Ibu melihat Agung dan saya sebagai sepasang kekasih, bukan sebagai bos dan pegawai. Memang benar saya adalah bosnya, tapi bagi saya Agung bukan lagi pegawai. Dia adalah calon suami saya, dan dia adalah pria terbaik yang pernah saya temui. Saya membutuhkan ketulusannya, kejujurannya, dan rasa amannya. Status itu hanya ada di kantor. Di rumah, kami hanya Siska dan Agung yang saling mencintai. Kejujuran dan ketulusan Siska mampu meluluhkan hati mereka. Mereka melihat mata Siska yang memancarkan kesungguhan, bukan arogansi seorang pengusaha kaya. Orang tua Agung menyadari bahwa cinta yang tulus tidak memilih tempat dan status. Kami hanya ingin kamu bahagia, nak. Kalau kamu yakin, kami merestui. Kami senang kamu mendapatkan pendamping sekuat Siska, kata Ibu Agung, yang kemudian memeluk Siska dengan hangat. Keraguan yang sempat muncul akhirnya hilang, tergantikan dengan kebahagiaan dan restu yang tulus. Pernikahan pun disiapkan dengan cepat namun meriah. Siska dan Agung akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Bagi Agung, ini adalah perubahan hidup yang sangat besar. Ia kini bukan hanya menantu, tetapi juga suami dari pengusaha wanita yang sangat ia kagumi dan cintai. Setelah menikah, mereka kembali ke rutinitas showroom. Kali ini mereka tidak perlu lagi menyembunyikan kedekatan mereka. Mereka datang bersama, berdiskusi terbuka, dan tidak ada lagi rahasia. Reaksi para pegawai di showroom beragam. Bisikan yang dulu hanya kecurigaan kini menjadi kenyataan. Rina, Maya, dan Lela, para sales yang dulu bergosip kini melihat Agung dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa cemburu karena banyak dari mereka yang diam-diam menyukai Agung. Namun ketika mereka melihat betapa bahagianya Ibu Siska dan Agung, mereka terpaksa menerima kenyataan. Agung memang pantas mendapatkan Bu Siska. Mereka terlihat serasi. Siska yang kuat dan Agung yang tenang. Pria sebaik Agung memang pantas mendapatkan wanita yang luar biasa, kata salah satu sales kepada yang lain. Sebuah pengakuan yang tulus. Siska dan Agung kini menjalani hidup baru. Mereka tetap profesional di kantor. Tetapi di luar, mereka adalah pasangan yang saling mendukung. Agung masih bekerja keras di showroom. Namun kini ia melakukannya sebagai suami yang membantu istrinya mengembangkan bisnis keluarga mereka. Siska, di sisi lain, menemukan kembali kehangatan rumah tangga yang telah lama hilang. Ia menyadari, cinta yang dimulai dari sandiwara dan perbedaan status itu ternyata adalah takdir terbaik yang pernah ia dapatkan. Ia mendapatkan suami yang jauh lebih baik, dan Agung mendapatkan seorang istri yang tulus mencintai dan mendukungnya. Mereka tidak lagi kesepian. Mereka hidup bahagia, melengkapi satu sama lain, membuktikan bahwa ketulusan cinta melampaui segala batasan sosial dan usia.